Nat, Moy. Ya. Lo berdua pernah gak sih lagi sholat khusyuk nih, terus lo kebayang hal yang macem-macem gitu? Macam-macam gimana maksudnya? Kayak lo lagi sholat, tapi lo ngebayangin di sekeliling lo tuh gak cuman orang, tapi ada sosok di belakang, kanan atau kiri lo gitu. Tapi rasa-rasanya kayak gak mungkin deh, Bi. Kalau gue sih gak pernah ya. Emangnya lo pernah? Gue sih gak pernah ya, tapi gue sering denger kayak gitu tuh. Ada orang lagi sholat digangguin sama sosok makhluk halus. Dan gue yakin gak cuman gue sih yang punya ceritanya. Lo berdua juga punya. Satu malam, 3 cerita. Diceritakan secara eksklusif Dari catatan Scary Things. Kita panggil aja namanya Caca ya. Jadi sebelumnya Caca ini tuh dari kecil emang sensitif dengan makhluk halus. Cuman awalnya dia emang cuman bisa merasakan keberadaan makhluk halus doang, tapi gak bisa lihat. Oke. Sampai satu ketika nih Nat, Moy, waktu Caca tuh baru masuk SMP, sekolahnya tuh ngadain yang namanya LDKS. Nah LDKS ini tuh di satu villa di daerah Bogor. Villanya tuh bagus, gede lah pokoknya. Dan kayak anak-anak LDKS pada umumnya, yang murid baru tuh dikasih tugas buat ngumpulin barang-barang kayak tali rafia, aquanya harus yang 1 botol seliter gitu, dan lain-lain lah intinya. Nah salah satu barang yang harus dibawa juga itu adalah mie instan. Nah dan ternyata mie instan punya Caca ini ketinggalan di rumah. Caca baru sadar pas udah sampai di villa nih. Panik lah dia, karena dia takut dihukum kan. Dia nanya ke temen-temennya, ada warung gak deket sini? Ada di mana tuh? Untungnya temennya Caca ngasih tahu kalau di luar villa tuh ada warung. Keluarlah Caca dari villa. Dia ke depan gerbang, nanjak tuh karena di depan gerbang tuh kayak jalannya nanjak curam gitu. Sambil lari juga tuh dia buru-buru karena panik kan, satu barangnya dia gak kebawa nih buat LDKS. Dan untungnya dapet. Dia beli mie instan di warung. Udah selesai beli mie instan, dia langsung balik lagi tuh ke villanya. Nah kalau tadi dari villa tuh ke warungnya kayak jalannya nanjak banget, sekarang berarti menuju ke villa turunan kan. Turunan tajam, si Caca buru-buru, gara-gara lari, jatuhlah dia. Aduh. Nah pas jatuh, si Caca ini gak sengaja ngucap kata kasar, anjing gitu. Ya refleks aja kan. Refleks. Dan pas Caca nengok ke arah depan, gak jauh dari dia ternyata ada kuburan di situ. Kuburan yang ketutup sama pohon-pohon gitulah intinya. Di sini belum kejadian apa-apa Nat, Moy. Pas malamnya, abis sholat maghrib, panitia LDKS dan peserta yang lain tuh semua ngadain zikir dan doa bersama gitu di aula villa mereka. Kayak aulanya tuh space besar, rada setengah outdoor gitu. Jadi gak ada pintu dan jendela sama sekali. Nah dari aula itu, dari tempat Caca dan teman-teman sholat, gak sengaja Caca tuh ngeliat ke arah pohon besar di dekat aula itu. Di sana tuh Caca ngeliat ada cewek lagi main ayunan. Padahal harusnya semua anak ya sholat kan di situ. Tapi dia liatnya ada satu cewek dari jauh lagi main ayunan. Si cewek ini tuh rambutnya panjang, menjuntai sampai ke tanah. Bajunya tuh putih, agak-agak kotor, kecoklatan gitu. Dari deskripsi lo udah tahu ya? Itu kuntilanak. Iya. Malam-malam dia ngeliat kayak gitu. Nah cuman entah kenapa si Caca ini tuh gak bisa gerak sama sekali, gak bisa teriak sama sekali. Mungkin gara-gara shock banget kali ya dia ngeliat kayak gitu pertama kalinya. Karena kan tadi gue bilang dia gak bisa ngeliat, cuma bisa ngerasain doang kan. Dia ngeliat kayak gitu, si Kunti ini tuh lagi main ayunan. Jadi lu bayangin nih ada sosok cewek lagi main ayunan.
Terus Caca tuh ngeliat dengan keadaan mematung nih. Dia ngeliat Kuntinya tuh di ayunan pertama itu masih bentukan yang sama. Pas ayunan kedua, tiba-tiba kedua kakinya hilang. Anjing. Terus di ayunan ketiga, ayunannya doang, sosoknya hilang gitu aja. Ngeri banget sih. Malam-malam lagi kan dia ngeliat kayak gitu. Dan pas makhluk ini udah hilang, barulah saat itu Caca bisa teriak. Dia teriak kenceng tuh, sampai semua orang yang ada di aula ngedenger Caca. Dan langsung ngeliatin tuh, maksudnya Caca langsung diliatin gitu sama si orang-orang ini. Temennya Caca yang ada di samping dia panik, terus keheranan juga kayak, kenapa Ca? Tapi Caca tuh gak bisa ngomong apa-apa, dia cuma bisa nangis doang. Akhirnya Caca dibawalah ke tempat yang rada sepi dan jauh dari teman-temannya buat ditenangin gitu. Sampai azan Isya, Caca udah mulai tenangan tuh. Dia balik lagi lah ke aula villa buat sholat Isya dan ikut ngelanjutin kegiatan LDKS dia sama teman-teman. Sholat Isya selesai, dilanjut lagi dengan kayak kegiatan muhasabah gitu. Nah villa tuh kayak dibikin gelap gitu Nat, Moy. Jadi cuman ada lilin di sekitar aula buat nerangin tempatnya ini. Gue juga gak ngerti entah kenapa dibikin gelap, mungkin ya akal-akalan kakak osisnya kali ya buat bikin muhasabah kayak gitu. Nah di situ tiba-tiba seluruh punggung Caca tuh kayak sakit banget, kayak rasanya ditusuk-tusuk gitu loh. Kayak ada jarum yang mau nusuk-nusuk punggungnya Caca, tapi tebel banget. Dan ditusuk-tusuknya tuh kayak belum nyampe ke dalam, jadi lu kayak berusaha ditusuk tapi nggak bisa. Cuman kerasa di kulit lu. Itu ganggu banget kan sebenarnya. Nah Caca ngerasain kayak gitu tuh. Cuman Caca di situ tetap berusaha buat nahan aja, karena ya ini lagi muhasabah, gue kuat-kuat aja deh. Tapi saking sakitnya di situ Caca cuma bisa nangis. Nah gara-gara nangis, teman sebelahnya Caca tuh dengar, ya teman gue di sebelah nangis nih kenapa gitu kan. Dia kira si Caca ini nangis gara-gara dengar muhasabahnya. Padahal enggak, karena lagi nahan sakit kan sebenarnya. Terus Caca bilang ke temennya yang sebelah ini, namanya Bila, sakit banget Bil, katanya gitu. Terus si Bila yang temennya ini bingung, sakit kenapa Ca? Akhirnya Bila manggil lah salah satu kakak OSIS yang ngejaga deket mereka. Pas kakak OSISnya nyamperin Caca, tiba-tiba orang yang di belakang Caca, kayak temen seangkatannya dia, itu tiba-tiba aja kesurupan. Bukan Caca ya, temen di belakang dia. Terus temen yang kesurupan ini yang di belakang Caca bilang, aku mau anak ini. Ini tuh Caca? Iya, sambil nunjuk-nunjuk Caca. Terus kayak si temen yang kesurupan ini narik-narik Caca gitu. Langsung chaos tuh di situ tuh, serem banget. Dan kakak-kakak OSISnya kayak ya coba misahin mereka berdua kan. Caca makin ketakutan di situ, sampai nangis kenceng banget. Pokoknya chaos banget gara-gara dia dan temannya ini yang kesurupan. Sampai akhirnya semua murid disuruh keluar dari aula itu karena keadaannya udah gak kondusif lah. Gak lama dari situ temennya Caca ini yang dipegangin sama beberapa anak OSIS, itu tuh kayak coba ditenangin juga, didoain juga. Dan Caca pun dibawa ke salah satu kamar di villa itu yang emang untuk guru. Jadi Caca dipisahin dari teman-temannya lah. Nah setelah udah beberapa lama dicari tuh si guru agama yang ikut LDKS juga. Ketemu dan akhirnya guru agama ini nyamperin Caca di kamar itu. Terus pas nyampe di kamar itu, gurunya tiba-tiba bilang, si guru agamanya nih ya, dia bilang gini, kamu tuh kalau di tempat baru jangan ngucap sembarangan. Katanya gitu. Terus Caca kayak nge-recall gitulah maksudnya guru ini apa. Pas dia udah paham nih, oh emang tadi gue sempet ngomong kata kasar kan pas jatuh. Ya udah tuh dia akhirnya minta maaf lah sama si gurunya ini. Nah terus kata guru agamanya, udah nggak apa-apa, nggak usah nangis, dijadiin pelajaran aja. Udah Caca ngangguk-ngangguk, udah ada tenangan tuh di sana. Terus si guru agama itu bilang lagi, kamu tahu nggak, kamu itu ada yang jagain. Katanya gitu. Nah Caca nggak paham dong, ya maksudnya apa gitu kan? Dia nggak ngerti apa-apa. Dia jawab enggak. Terus guru agamanya bilang, kalau di dalam diri Caca ini, entah di dalam atau di sekelilingnya dia, gue juga nggak paham. Tapi si guru agama ini bilang kalau Caca tuh ada sosok penjaganya, yaitu uyutnya dia. Uyut tuh kayak bokap neneknya dia lah intinya gitu. Dan si uyutnya ini udah ngejagain Caca dari Caca tuh masih di dalam kandungan. Nah kata Caca, kebetulan memang pas nyokapnya Caca ini lagi mengandung Caca, itu tuh nyokapnya kayak didatengin
sama kakeknya ini, yang mana itu buyutnya Caca kan. Terus si nyokapnya ini disamperin, Uyutnya tuh kayak pakai sorban dan wangi bersih lah. Nah udah tuh, setelah udah ada kejadian kayak gitu di malam LDKS itu, setelahnya di hari setelah itu, selama seminggu setelah itu tuh si Caca bisa ngelihat sosok-sosok aneh. Wah. Dari yang tadinya nggak bisa ngeliat sama sekali ya, seminggu setelahnya bisa ngeliat sosok kayak gitu. Berarti karena dia habis pulang dari LDKS itu? Gara-gara kejadian kejadian itu ya, akhirnya dia bisa ngelihat sosok-sosok aneh. Tapi mungkin emang dari kecil dia kayaknya emang udah mau bisa ngelihat kali ya Bi. Soalnya kan udah mulai ngerasain gitu kan dari kecil. Sensitif. Kalau menurut gue kayaknya kebuka gitu ya mata batinnya ya. Tapi untungnya dia ada yang jagain si Uyutnya kan. Itu dia. Kalau enggak dia kena banget pas itu. Bener. Ada satu kejadian yang menimpa Windy namanya. Windy ini umur 17 tahun dan asalnya itu dari Pemalang. Pemalang. Oke. Windy ini terhitungnya kayak anak yang taat beragama lah Bihnat. Dia gak lupa sholat 5 waktu. Terus bahkan dia tuh sering tahajud. Ditambah lagi karena Windy tuh lagi SMK dan dia tuh pengen PKL, makanya kayak sebisa mungkin dia tuh pengen sholat tahajudnya sering. Biar PKL lancar, SMK-nya lulus gitu. Awal ceritanya itu Windy kelas 2 SMK dan itu sekitar tahun 2018-an. Nah, waktu itu tuh Windy udah masuk ke PKL tuh, yang praktek kerja lapangan kan namanya PKL ya. Iya kalau gak salah ya. Nah waktu itu Windy PKL di salah satu toko komputer di daerah Pemalang. Dan ya karena toko itu gak punya mes, jadi otomatis Windy mau gak mau ngekos tuh di deket sana. Nah ternyata Windy kasih tahu sama kayak kakak pembimbingnya dia, kalau di sebelah toko itu tuh ada kayak gang kecil. Nah di situ ada kos-kosan. Windy disuruh ngekos lah di sana. Dan waktu itu juga ternyata banyak tuh anak PKL di toko itu, cewek dominan yang ngekos di tempatnya si Windy ngekos juga. Jadi kayak kosannya itu ada 2 lantai, dan itu tuh nyambung juga sama kayak rumah penjaga kosannya lah, yang jaga tuh kayak nenek-nenek gitu Bihnat. Di samping kosannya itu di bangunannya ya, sampingnya ada kebun pisang, sebelahnya lagi tuh ada kayak rumah walet gitu, yang kayak ada pekarangannya luas tapi kosong. Total di kosan itu ada 5 kamar, yang 2 di atas, yang 3 di bawah. Dan di lantai 2 itu, kalau misalnya lo naik tangga, itu ada kamar mandi langsung. Nah di sebelah kamar mandinya itu ada kayak musola, tapi dibuatnya tuh dari triplek. Jadi kayak musola-musolaan gitu lah. Awal Windy ngekos itu gak ada kejadian sama sekali Bihnat. Lancar-lancar aja, aman-aman aja. Tapi ada satu hal yang pernah Windy alamin waktu pas dia lagi sholat isya. Dan sholatnya di atas tuh di musola itu yang gue bilang. Posisi musola kan di atas tuh dan cuma dibuat dari triplek. Pas Windy lagi sholat, dia tuh kayak nyium bau anyir tapi gak tahu arahnya dari mana. Dia tetap sholat, dia tetap fokus, dan mungkin dia mikirnya kayak mungkin cuman bangke tikus, yang penting kan gak ganggu gua gitu. Nah makin lama baunya tuh makin nyenget, dan ternyata bau anyirnya itu tuh kayak bau darah Bihnat. Mau gak mau dia tetap sholat dan dia coba buat nyuekin aja tuh. Nah terus singkat cerita, pas udah masuk bulan Januari, satu persatu tuh anak-anak yang ngekos di sana pada pulang ke rumahnya. Ada yang udah beres PKL, ada yang lagi libur, pokoknya udah lumayan sepi lah kosannya itu. Salah satu anak PKL yang ngekos di kamar atas itu udah pulang kampung. Dan yang di atas cuman sisa 1 kamar. Jadi kayak satu tuh kosong gitu. Nah yang sisa itu dari anak Purbalingga lah kotanya tuh. Nah FYI si Windy ini ngekos sama namanya Mbak Mary, dia tuh kerja di salah satu toko mainan di dekat tempat PKL itu. Nah di kosan itu ada 3 kamar yang di bawah itu kamar Windy sama Mbak Mary, jadi 1 kamar berdua. Ada juga kamar sebelahnya itu anak PKL dari Petarukan, dan satu lagi ngekos juga anak SMK juga tuh. Jadi kayak di situ tuh sisanya ada 3-5 orangan lah. Nah di sini nih mulai kejanggalannya. Tempat kosannya itu tuh susah banget sinyal, jadi kalau misalnya lo pengen main HP harus ke atas. Nah Windy ini kan kamarnya di bawah. Jadi kalau misalnya dia tuh lagi gak bisa tidur, lagi insomnia, tidur jam 2, jam 3, ya kan yang mau kita lakuin ya cuman main HP doang kan. Scrollin orang gabut kan. Nah tapi Windy tuh gak bisa tidur. Mau gak mau dia kalau misalnya main HP harus naik ke atas. Naiklah dia, sekalian dia sholat tahajud niatnya. Sekitar jam 2, jam 3 pagi. Nah Windy itu naik ke atas ditemenin sama Nisa namanya. Itu tuh anak SMK dari Petarukan, yang lagi main HP juga di ruang bawah.
Nah pas lagi main HP, si Nisa tuh bilang tuh, kan lagi melintas tuh si Windy. Nisa bilang kayak, "Kak, kuotaku habis, boleh gak nebeng hotspot?" Nah Windy bilang, "Bisa, cuman ya mau gak mau kita harus ke atas, karena kan di bawah gak ada sinyal." Nah si Nisa tuh bilang kayak, "Ya udah ayo ke atas, kalian kayak aku mau ngabarin cowokku," kata si Nisa. Naiklah nih si Windy sama Nisa naik ke atas. Si Nisa pakai hotspotnya Windy sholat. Nah pas Windy lagi sholat itu gak lama kemudian Nisa pulang. Nisa turun gitu ke kamarnya. Oke. Si Windy ya sendiri dong di atas. Pas Windy lagi sholat nih, lagi fokus sholat, tiba-tiba dia tuh denger ada kayak suara gayung jatuh, brak gitu. Jatuhnya di kamar mandi yang sebelahnya musola itu. Iya. Udah tuh dia lagi sholat, dia tetap fokus. Gak gitu lama tiba-tiba ada lagi suara gayung jatuh, Nat, brak gitu. Dan itu tuh ada air berasanya. Dan Windy tuh sadar banget kalau di kamar mandi sebelahnya dia itu gak ada orang sama sekali. Dan dia tuh gak salah denger sama sekali, kayak bener gue yakin ada gayung jatuh di kamar mandi sebelah gue gitu. Ya karena jam 2 jam 3 juga siapa yang kamar mandi kan? Iya. Pun juga kalau ada orang kan dia pasti kedengeran tuh. Ada yang naik, ada yang tutup pintu gitu kan. Ada langkah kakinya sebelum si gayung itu jatuh lah ya. Iya benar. Terus pas Windy lagi sholat, tiba-tiba dia denger ada kayak orang yang lagi ngegaruk tripleknya dia, Nat. Kan cuma pakai triplek tuh. Iya. Nah Windy tuh denger jelas banget kayak ada suara kayak gitu. Dan itu tuh persis banget di sebelah dia. Di tripleknya itu, musola itu. Awalnya suaranya kecil, dia gak peduli, dia tetap sholat. Lama-lama suaranya kenceng. Ya makin deg-degan dong, kayak gue lagi sholat digangguin. Ini fix banget, ini bukan orang. Ini setan gitu yang gangguin gue. Sholatnya gak fokus. Lama-lama dia udah cepetin sholat itu karena udah macam-macam pikirannya kan. Dia udah tahiyat akhir, dia lagi assalamualaikum ke kanan. Nah pas lagi nengok ke kiri, dia ngeliat di belakang dia ada sosok cewek, Nat. Lagi ngikut sholat juga, mukanya hancur. Aduh. Pakai mukena. Dia panik banget, beres sholat, jelas mau beres. Dan pikiran dia tuh dia harus ke tempat terdekat lah. Dari si lantai 2 itu. Dia kepikiran buat ke kamar temennya lantai 2. Dia beres, langsung kamarnya temennya lantai 2. Dia gedor-gedor, gak nyaut, Nat. Mungkin temennya lagi tidur ya, karena kan itu udah tengah malam tuh. Nah mau gak mau dia harus turun ke bawah dong. Ke kamarnya dia lah, atau kamar temen yang satu lagi. Tapi kalau lo mau turun ke bawah, lo tuh harus ngelewatin si musola itu lagi. Tadi kan si Windy ngeliat tuh kalau ada sosok cewek di belakang dia di musola itu kan. Mau gak mau dia ngeberanin diri tuh buat ngelewatin si musola itu buat turun ke bawah. Pas dia coba turun ke bawah dan dia nengok ke musola itu, ternyata kosong. Udah hilang tuh sosoknya. Dia turun ke bawah dan dia langsung gedor-gedor pintu temennya. Nah FYI temennya Windy, si roommate-nya Windy ini, ada namanya tuh Mbak Mary. Dia tuh lagi gak pulang, Nat. Ya mau gak mau dia harus tidur di kamar temennya dong, karena dia takut tuh sendirian. Pas banget di malam itu temennya gak pulang. Iya, roommate-nya ya. Iya. Nah tapi untungnya pas dia gedor-gedor kamar temen lantai 1, si Nisa ini, dia belum tidur. Nah jadi di malam itu dia tidur sama temennya lah, si Nisa ini. Oh yang tadi sama dia. Iya. Oke. Udahlah singkat cerita, di bulan Februari itu teman-teman SMK-nya si Windy yang dari sekolah-sekolah lain itu tuh PKL udah beres. Ya pasti ya makin kosong dong kosannya, gak ada orang lagi kan. Ada yang masih 2 bulan lagi, ada yang masih 3 bulan lagi. Pokoknya si Windy ini yang paling lama PKL-nya. Dia cuma sisa sama Mbak Mary sama Ernie. Jadi tinggal bertiga doang tuh di kosan. Dan si Ernie ini minta gabung ngekos sama si mereka berdua. Jadi sekamar bertiga tuh. Oke. Akhirnya mereka bertiga sekamar. Awalnya gak ada apa-apa, cuman mereka bertiga tuh sering kayak dengar ada suara, dengar kayak ada suara cewek, ada barang gerak, tapi kayak merinding-merinding doang. Karena kan mereka bertiga ini kan, jadi kayak mereka gak hirauin lah. Iya masih ada rasa-rasa aman juga lah ya. Iya. Dan sampai ada satu kejadian, ini bener-bener diinget banget sama Windy, Nat. Jadi di hari itu Windy tuh PKL dari siang sampai malam dan pulangnya sekitar jam 9-an. Nah pas Windy pulang, Windy ternyata dapat WA dari Mbak Mary kalau Mbak Mary gak pulang ke kosan. Oke. Dia pulang ke rumah pacarnya lah katanya. Ya udah si Windy mikir ya kan masih ada si Ernie. Dia coba nelpon Ernie, pas ditelepon Ernie bilang kalau misalnya dia juga nggak pulang ke kosan. Jadi intinya dia tuh di kosan mau nggak mau sendirian lah di malam itu. Si Windy. Awalnya kayak Windy tuh mikir, aduh gimana dia sendirian, tapi mau nggak mau ya dia harus pulang ke kosan dong. Dan ini tuh malam Jumat, Nat. Di malam itu ya. Nah karena Windy masih ketakutan, dia masih inget banget ada kejadian di bulan lalu. Dia tuh akhirnya coba nyamperin si penjaga kosannya itu yang si nenek-nenek itu. Nah tapi pas disamperin pun juga nenek-nenek itu ya gak ngobrol sama sekali, kayak cuek aja. Jadi si Windy ngerasa kayak, aduh ada gak ada dia juga percuma lagi, gue tetap takut gitu.
Ya emang gak ada solusi lagi. Iya. Ya udahlah, akhirnya Windy mau nggak mau di kosan itu tuh sendirian malam-malam. Tuh. Sekitar jam 10-an Windy tuh nyobalah buat ngeberanin sholat naik ke atas. Nah, Windy tuh denger lah pas dia lagi naik ke atas lagi sholat, dia denger lagi tuh kayak kejadian di bulan lalu. Ada suara triplek digaru-garu kayak itu 3 kali. Dan gak pakai pikir panjang karena dia udah pernah ngerasain itu pertama kali yang bulan lalu. Langsung tuh dia buru-buru turun ke bawah. Windy masuk ke kamar dan dia mikir ya udahlah, gue coba beresin sholat gue di kamar gue aja sendiri. Nah tapi pas masuk ke kamar dan Windy sholat, ternyata Windy masih diganggu Nat. Gimana? Gak cuma di lantai atas doang. Windy tuh denger pas dia lagi sholat ada kayak suara hentakan kaki dari lantai atas, kayak duk 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 gitu. Dan lagi-lagi yang tadi dia denger ada kayak suara garukan di triplek lantai 2, ini didengar lagi tapi di temboknya dia. Aduh. Jadi kayak suara garukan di tembok kamarnya dia Nat. Krek kenceng banget mau gak mau ya Windy coba fokus, dia coba sholat lanjutin dan akhirnya selesai tuh sholatnya. Nah puncaknya pas di akhir sholat ini dia coba nengok ke kanan, assalamualaikum. Habis ke kanan dia nengok ke kiri dong. Dia nengok ke kiri, assalamualaikum. Nah pas dia nengok ke kiri, dia denger jelas banget Nat. Ada di kuping dia suara cewek ngomong kayak assalamualaikum. Disautin gitu loh. Tuh. Ya ketakutan banget lah Windy kan. Dia denger kalau misalnya ada sosok ini deket banget gua. Buru-buru tuh dia keluar dari kosannya dan dia tuh sempatlah untung ngunci kamar kosannya dan dia ke seberang. Jadi di seberang kosan dia tuh ada kayak penjaga warung nasi goreng gitu lah. Yang malam-malam buka gitu ya. Malam-malam buka. Iya. Windy lari ke sana dan ditanyalah sama abangnya kayak, "Dek, ngapain Dek? Udah pagi, pulang sana pulang." Nah, Windy tuh nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma bilang kayak, takut pak, gitu-gitu doang. Nah, sampai sekitar jam 3:30-4 pagi, si warung nasi goreng ini pengen tutup. Ya mau nggak mau diusir lah si Windy kan sama abangnya. Kayak, "Mbak, udah mau pagi Mbak, pulang Mbak, saya mau tutup." Terpaksa lah Windy pulang ke kosannya dengan rasa deg-degan tuh, dia masih takut. Nah pas Windy masuk ke kosannya dia, ke gerbang, itu tuh gak ada suara apa-apa Nat. Sampai lah dia masuk ke kamarnya. Dia masuk kamarnya, dia kunci kamarnya lagi. Langsung tuh nongol lagi suara kakinya. Dok, 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 dok. Nongol lagi suara kukunya tuh yang gosek-gosek. Langsung nongol. Nah Windy tuh sampai gemeteran, dia gak tahu harus ngapain. Tapi dia juga bingung mau kemana, karena kan dia sendirian kan di kosan. Di situ Windy juga maksain buat tidur tapi nggak bisa. Mau main HP pun juga nggak ada sinyal. Dia mau nggak mau nunggu sampai azan subuh tuh sampai 4:30. Jadi dia masih ada 1 jam kosong. Nah selama 1 jam kosong itu dia coba ngedenger musik yang udah di download. Dia udah kenceng banget Nat, muter musiknya. Tapi suara musiknya masih kalah sama suara kaki itu. Masih kalah sama suara si garukan itu. Males banget. Jadi, saking kencengnya. Jadi makin kenceng si Windy muter lagunya, makin kenceng juga suara si garukan itu. Sampai sekitar jam 4:30 akhirnya azan tuh berkumandang. Nah anehnya pas azan ini berkumandang, suara itu mati, hilang semua. Suara garukannya hilang, suara kakinya hilang. Dan beruntungnya selang 3 hari kemudian ya, si pihak sekolah Windy tuh minta Windy buat langsung pulang. Udah gak ikutin PKL lagi gak apa-apa gitu. Alasannya itu karena katanya mau masuk ujian sekolah. Tapi apapun alasannya, Windy tuh seneng banget Nat. Dia akhirnya keluar tuh dari kosan yang serem banget itu. Waduh. Itu gila sih kalau misalkan emang gak ada pengumuman itu ya. Kayaknya gue juga kalau jadi Windy deg-degannya ada. Kayak gue harus menghadapi itu lagi entah seminggu, 2 minggu di kosan itu. Anjir, gak kebayang sih. Iya. Moibi. Kali ini gue mau bawain cerita tentang kejadian yang dialami sama seorang siswa pas dia lagi sholat. Jadi dia tuh ditampakin sama sosok yang bikin dia sampai trauma banget. Sebut aja namanya tuh Lisa, sama ada temennya juga namanya Randi. Jadi ini cerita tuh udah lama banget, sekitar 6-7 tahun lalu. Pas hari Rabu, sekolah tuh lagi pakai seragam batik. Dan di sekolah Lisa dan Randi tuh ada program di mana diwajibin buat siswa kelas 7-9 itu buat sholat di masjid dekat sekolah. Oh, berarti mereka tuh masih SMP? Ya bener Moy, mereka tuh masih kelas 3 SMP. Oke. Jadi kalau misalnya ada siswi perempuan yang lagi halangan, mereka tuh digantiin dengan piket kelas.
kayak nyapu, bersih-bersih. Dan sehari tuh ada 2 kali piket. Jadi yang pertama itu tuh pas sholat zuhur, sama yang kedua tuh pas sholat asar. Di sini tuh banyak banget siswa-siswa yang males-malesan banget ke masjid, gara-gara masjidnya tuh jauh dari sekolah. Tapi ada lagi nih yang bikin siswa-siswa ini tuh takut ke masjid, apalagi pas sendirian. Jadi ada kejadian, ini tuh kejadiannya dialamin sama temennya Lisa, si Randi ini. Pas lagi mau sholat asar, karena Randi ini telat, jadi dia tuh nyusul ke masjid sendirian. Di situ teman-teman yang lain tuh udah pada sholat duluan. Langsung tuh di situ cepet-cepet si Randi ngambil wudhu, terus dia masuk masjid dan mau mulai sholat. Nah pas dia baru mau Allahu Akbar, tiba-tiba tuh ada yang nepok pundaknya Randi nih dari belakang. Ternyata di situ si Randi disuruh jadi imam buat sholat. Di situ tanpa ngomong apa-apa, Randi langsung maulah jadi imam. Langsung mulai sholat, dan pas dia lagi baca Al-Fatihah dalam hati sampai udah surat pendek, kan dia Allahu Akbar tuh. Ke ruku nih? Iya, pas mau ke ruku kan Allahu Akbar. Iya. Tapi tiba-tiba dari belakang tuh kayak banyak makmum yang ngomong Allahu Akbar juga mau Ibi. Oh, maksudnya kayak tadinya yang nepok cuma satu, terus kayak ngerasa gak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba rame gitu. Iya benar. Wow. Di situ si Randi tuh mikir, oh tiba-tiba banyak nih yang jadi makmumnya dia. Padahal tadi kan ya benar kata lo Bi, yang nepok kan cuma 1 orang kan. Terus setelah rakaat berikutnya, si Randi tuh di situ nyium bau kayak gak enak gitu loh. Terus karena dia juga jadi imam, jadi posisinya kan paling depan kan. Nah ada sesuatu yang kayak ngeganggu pandangannya si Randi ini. Jadi di pojok kanannya dia bisa kelihatan tuh pakai ekor matanya. Kalau di situ tuh ada perempuan pakai baju putih, bajunya tuh kayak lusuh gitu. Tapi kalau dilihat-lihat baju putihnya ininya tuh kayak mukena. Jadi kayak ada perempuan pakai mukena, satu chef sama imam. Oh aneh. Iya aneh. Nah Randi di situ masih nyoba mau lanjutin sholatnya tuh. Walaupun ya bingung banget kan, lo lagi sholat tapi di kanan lo ada sesuatu kan. Abis itu karena kelihatan jelas banget pakai ekor mata, kelihatan nih ternyata perempuan yang dilihat Randi itu tuh pakai mukena ikutan sholat juga di pojok kanan itu. Akhirnya pas sampai rakaat terakhir, Randi tahiyat akhir, terus pas salam terakhir sholat, pas dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di belakang Randi tuh sunyi banget Muhibi. Bener-bener gak ada yang nyautin balik. Tadinya rame yang nyautin. Tadinya bener rame. Sekarang gak ada. Sama sekali gak ada. Oh aneh. Di situ si Randi bingung banget dong. Akhirnya selesai salam dia langsung nengok lah ke belakang karena penasaran. Dan pas Randi nengok, dia tuh ngeliat Muhibbi, ada perempuan yang pakai mukena itu, tapi mukanya tuh hancur dan gak ada mulutnya. Mulutnya tuh kayak hilang gitu. Cuma matanya tuh melototin si Randi. Jadi makmumnya dia? Iya. Mampus. Di situ Randi ketakutan, terus dia langsung kabur tuh, langsung lari kenceng banget. Dan itu tuh cerita pertama tentang Randi tuh, Muibi. Wow. Kali ini ada lagi tentang kejadian yang barengan dialami sama Randi juga, tapi bareng si Lisa juga. Wah gila. Lisa itu kelas A. Nah posisi kelas 9A-nya ini tuh di lantai 2 dan ruangannya tuh di tengah-tengah di antara kelas-kelas lainnya. Jadi waktu itu tuh hari Rabu dan Lisa tuh dapat jadwal piket karena lagi halangan. Nah pas piket kedua yang pas sholat asar, banyak anak kelasnya tuh yang males banget buat ikutan sholat ke masjid. Jadi mereka tuh pada diem-diem di kelas aja lah, kayak ngumpet dari guru gitu. Ada sekitar 3-4 cowok yang emang gak mau ke masjid dengan alasannya banyak lah, kayak males, terus males jalan juga. Nah salah satu cowok itu si Randi. Tapi Randi tuh gak mau ngejelasin kenapa, padahal sebenarnya karena dia tuh takut kan kemarin tuh habis kejadian itu. Iya. Tapi dia bener-bener gak cerita tuh ke teman-temannya. Tapi si anak kelasnya si Lisa ini tuh tipe yang gak suka ngadu ke guru gitu. Jadi kayak ya udahlah, anak-anak cowok yang malas ke masjid diem di kelas aja ngumpet. Ya udah tuh, ternyata sore itu Lisa sama perempuan-perempuan lain yang lagi halangan udah selesai tuh piketnya lebih cepat. Akhirnya anak-anak yang piket dan pada cabut sholat tadi tuh sholat jamaah lah mereka di kelas. Langsung tuh ngambil wudhu pelan-pelan biar gak ketahuan sama guru. Terus langsung lah mereka sholat di situ. Nah pas mereka lagi sholat, lagi-lagi tuh si Randi ngeliat sosok bayangan hitam di jendela pakai ekor matanya dia. Ini di kelas? Di kelas. Wow. Tapi ya udahlah dibiarin gitu aja sama si Randi. Karena dia tuh juga sebenarnya takut salah lihat kan. Dan dia juga mikir tuh, takutnya dia juga jadi suges aja semenjak kejadian kemarin. Iya. Akhirnya di situ Randi berusaha lah fokusin sholatnya.
Tapi Muibi, di saat si Randi lagi fokus, ada aja tuh yang bikin fokusnya dia buyar. Jadi sesekali di tengah sholat, kayak ada yang niupin kupingnya si Randi gitu. Ditambah ada lagi tuh kayak suara bisik-bisik gitu. Tapi gak jelas suaranya tuh apa. Kayak bergumam gitu loh. Nah sebenarnya si Randi di situ tuh udah ngerasa takut banget. Dia tuh takut sosok perempuan kemarin tuh kayak masih ngikutin dia gitu. Iyalah, itu serem banget anjir sosoknya. Tapi dia tuh berusaha lah ngelanjutin dan selesaiin sholatnya itu. Nah selesai sholat, biar si Randi juga gak ngerasa makin parno, jadi dibawa bercanda tuh sama dia. Di kelas mereka lanjut ngobrol terus bercanda bareng. Tapi di tengah bercandanya itu, tiba-tiba tuh ada yang bilang, gimana kalau ketahuan guru nih kita gak sholat di masjid. Terus dari situ obrolan mereka tuh langsung kayak ngebahas gimana caranya ngeles ke guru gitu kalau ketahuan kan. Terus tiba-tiba Muebi, ada guru yang langsung ngebuka pintu kelasnya tanpa salam. Dan bukanya tuh kayak agak dibanting gitu. Kayak orang marah gitu loh. Terus guru ini tuh langsung masuk ke kelas, langsung ngeliatin semua anak yang di dalam kelas. Dan langsung keluar kelas gitu aja. Jadi bener-bener aneh banget tuh. Cuma datang ngeliatin terus pergi lagi. Iya. Pokoknya semuanya yang ada di dalam kelas tuh bener-bener kaget banget. Mereka panik kan. Soalnya itu tuh guru agama mereka ternyata. Dan takutnya si guru agama ini tuh ngadu ke wali kelas mereka gitu loh. Iya. Terus singkat cerita, siswa-siswi yang lagi sholat di masjid tuh udah pada pulang dari masjid. Nah emang kalau abis sholat asar tuh jadwal mereka semua tuh buat pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya yang ada kelas juga ikut pulang dan turunlah ke bawah. Nah pas Lisa sama teman-teman yang mau pulang dan posisinya baru banget turun ke lapangan, mereka tuh kaget banget Muhbi. Karena mereka tuh ngelihat guru yang tadi masuk kelas tuh baru banget masuk ke area lapangan sekolah, naik motor. Oh jadi kayak baru datang ke sekolah? Baru datang, benar. Tapi anehnya bajunya tuh beda sama yang tadi dipakai pas masuk kelas mereka. Oh shit. Wow. Abis itu Lisa sama Randi langsung nanya lah ke guru ini. Pak, abis dari mana pak? Kok naik motor? Terus bapaknya tuh bilang, iya ini bapak baru balik ke sekolah, tadi siang habis pergi. Terus mereka yang denger tuh langsung kaget banget kan. Terus refleks lah bilang, bapak bohong ya? Terus bapaknya bilang, ngapain saya bohong? Mereka tuh ngedenger itu kayak masih gak percaya gitu loh. Karena si bapak guru agama ini tuh emang suka bercanda gitu. Terus mereka akhirnya cerita lah kalau si Lisa ini tuh tadi lagi piket. Terus tiba-tiba si gurunya ini tuh masuk ke dalam kelasnya. Ini dia cerita ke guru agamanya kan? Iya benar. Terus mereka juga bilang kalau si guru agama yang masuk itu tuh mukanya pucat putih gitu loh Moy. Dan Lisa sama teman-teman yang lain tuh langsung nyimpulin kalau emang yang tadi masuk kelas mereka tuh bukan guru agama mereka, tapi jin korin yang nyerupain guru mereka. Wah gila. Nah semenjak kejadian itu Moy, lumayan bikin anak-anak murid tuh jadi trauma sama ketakutan gitu loh. Dan gak ada lagi tuh anak kelas yang berani cabut sholat lagi. Atau kayak lama-lama di kelas setelah piket selesai gitu. Tapi Moebi, Randi diem-diem tuh kayak masih penasaran. Siapa sih sosok perempuan yang gangguin dia di masjid? Karena kan kalau yang itu gak ketahuan kan siapa. Karena sampai sekarang si Randi tuh juga belum cerita tentang kejadian yang dia alami sendirian di masjid dekat sekolahnya itu. Belum pernah cerita ke teman-temannya? Sama sekali belum. Wah itu gila banget sih Nat. Soalnya Randi ini masih SMP dan di siang bolong dia diteror sama makhluk halus pas lagi sholat. Idih. Iya bener Bi. Tapi ngomongin soal teror nih, gue udah ngecek ke microsite-nya Freshma. Nah gue tuh tim di teror genderuwo tantrum. Serem banget kan. Microsite yang kenali terormu.com kan? Bener. Kalau dapet genderuwo tantrum itu parah banget sih. Soalnya gue pernah ngecek juga. Gue dapetnya tuh jenggot pecicilan. Nah itu sama tuh emang kayak asam lambung gue kadang ada, kadang sakit, kadang enggak. Kalau gue gitu, kalau lebih udah nyoba? Udah nyoba gue udah ikutan dan gue juga udah nge-tag tuh ke Instagram @freshma.id. Gue taruh di Instagram story gue tag karena gue lagi ikutan ini giveaway merchandise eksklusifnya. Nah tuh para noise yang mau ikutan bisa juga tuh biar dapet merchandise eksklusif. Lo udah nyoba? Udah. Lo dapet apa? Gue dapet kuyang goyang. Itu ya rada-rada udah parah juga sih. Cuman karena gue pakai Freshma jadi masih aman lah. Oh Freshma yang ini Bih? Iya ini Freshma tuh campuran antara madu hutan dan juga kunyit. Itu manfaatnya bagus banget. Intinya bisa untuk mengurangi teror-teror di lambung lu lah. Tapi gue jadi tertarik deh. Belinya di mana Bi? Gampang banget Nat. Lu tinggal beli di official marketplace-nya. Lu beli di apotek juga bisa. Toko herbal juga ada. Gue jadi mau check out deh sekarang. Ya mending lu check out sekarang deh. By the way ngomong-ngomong soal teror. Kalau lo pernah ngerasa diteror,
mungkin lo bisa ngirimin cerita lo ke email kita ke @scarythings.indo@gmail.com biar cerita-cerita tentang teror makhluk halus lo bisa kita bacain di lain kesempatan di episode selanjutnya.